Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya pada mata pelajaran Sistem Kendali Terprogram. Seperti biasa, selalu saya ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan karena kita di masa pandemi. Kemudian pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang sudah diajarkan pada minggu sebelumnya, yaitu tentang peralatan sistem kendali listrik atau apa-apa saja alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sebuah sistem kendali atau sistem kontrol kelistrikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar ini, setelah Anda menonton video ini, materi ini, Anda jadi mengetahui itu tentang push button. Minggu lalu sudah ya push button. Pada minggu ini Anda akan mengetahui tentang tombol emergency atau tombol reset. Kemudian satu lagi nanti juga akan membahas tentang limit switch atau saklar batas. Oke, langsung saja. Ini materi minggu lalu tentang konsep dasar kelistrikan. Kita lanjut. Ini kemarin tentang push button, mungkin bisa kita review sedikit. Pada prinsipnya saklar kan seperti ini, dia menghubung dan memutus. Ini dari bawah, ini arusnya masuk. Kalau saklarnya terbuka, tak lewat arus dari atas, dari bawah menuju atas. Tapi kalau saklarnya sudah terhubung, maka lewatlah arus dari bawah menuju ke atas. Kemudian ini saklarnya tunggal, kemudian ini saklarnya 2 atau seri, kemudian ini saklarnya 3. Sama saja, bedanya dia punya 1, 2, 3 pasang tutupnya. Kemudian tadi dibicarakan saklar biasa, sekarang muncul yang namanya push button. Apa itu push button? Saklar yang ditekan atau di-push, kemudian setelah ditekan itu dia kembali ke posisi semula. Jadi kalau dia push button NO, ketika kita tekan dia akan terhubung, ketika kita lepas dia akan terputus lagi. Tidak sama dengan saklar yang manual. Kalau saklar manual kita tekan dia terhubung, kita lepas dia tetap terhubung. Ditekan lagi dengan arah yang berlawanan baru dia terputus. Jadi itu beda antara push button dengan saklar manual biasa. Kemudian push button itu ada yang NO, ada yang NC. Ini ilustrasinya, ketika kita tekan dia malah yang menghubung dari kiri ke kanan. Kalau tidak kita tekan dia tidak akan terhubung dari kiri menuju ke kanan. Kemudian ini ilustrasinya dengan beban. Kalau tak ditekan bebannya tak menyala, ditekan bebannya akan menyala. Kemudian itu tadi push button NO, kemudian ada lagi push button NC, malah kebalikan daripada yang NO tadi. Kalau NC tak ditekan dia sudah menghubung duluan, ditekan malah dia terputus. Ini ilustrasinya. Kita tak tekan dia terhubung, bebannya aktif. Begitu kita tekan maka bebannya akan mati. Disebut dengan push button NC. Kemudian ada lagi push button NONC, sama dengan saklarnya saklar seri, dia punya dua kutub. Ada dua buah slot yang bisa kita jadikan untuk menghubung dan memutus. Cuman bedanya, kalau push button NONC dia memiliki satu fungsi terhubung, satu fungsi terputus. Ada terminal yang sudah terhubung duluan, itu sisi bawah ini sudah terhubung duluan tanpa ditekan. Kemudian ada terminal yang belum terhubung sebelum ditekan. Jadi kalau kita tekan ini, yang atas terhubung, yang bawah tidak terhubung. Seperti itu cara kerjanya. Ini dia ilustrasinya. Ketika kita tekan malah berbeda, yang atas terhubung dari kiri ke kanan, yang bawah terputus dari kiri ke kanan. Kalau tak kita tekan, yang atas dari kiri ke kanannya terputus, yang bawah dari kiri ke kanannya terhubung. Ini ilustrasi dengan menggunakan beban. Kemudian, nah ini dia. Kita lanjut ke peralatan yang berikutnya. Itu adalah tombol emergency atau juga disebut dengan orang disebut di lapangan ada tombol reset atau emergency stop. Bentuknya seperti ini. Kalau hanya bentuk fisiknya seperti ini. Kalau dia dipasangkan di box, maka jadinya seperti ini. Ada tulisannya emergency, warnanya merah. Kemudian ini posisinya di alat, dia dipasang di dinding biasanya.
Di workshop kita ini kita punya tombol emergency, sehingga jika terjadi kondisi darurat, tombol ini kita tekan, maka semua sistem kelistrikan jadi mati. Jadi itu yang dimaksud dengan tombol emergency. Dia digunakan sebagai saklar yang dipakai ketika terjadi kondisi darurat. Kalau kita tekan tombolnya, maka sistem kelistrikan akan mati. Tentu dengan rangkaian-rangkaian kelistrikan kombinasinya. Ini bentuknya bisa Anda perhatikan, ini bentuk fisik, ini kalau udah kita kasih box, kemudian ini kalau kita tempel di dinding. Nah, kita lihat simbolnya dulu. Kalau kemarin push button Anda sudah bisa lihat simbolnya, ini bentuk fisik, kemudian ini simbolnya dia. Kalau kita lihat sekilas seperti ini, artinya apa? Berarti ada dua sisi yang bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, dia ini kontaknya udah terhubung duluan. Kontaknya sudah terhubung duluan. Kemudian bulat ini berarti ada yang ditekan, push button. Kemudian ada ini sisi yang seperti ini. Nah, ini kuncinya ini. Ini kuncinya, ini yang akan mengunci nanti ketika push button ini ditekan. Jadi cara kerjanya, jika push button ini kita tekan, maka tentu kontak ini akan berubah. Kalau ini kita tekan, tentu dia akan membuka yang ini. Sisi ini tentu akan membuka. Ketika kita lepas, dia tetap akan membuka pada kondisi seperti awal tadi. Kapan dia terputus? Kalau ininya sudah kita lepaskan. Jadi cara melepaskan ini, makanya ada panah ke kanan ini. Tujuannya adalah ketika tombol yang merah ini kita tekan, maka dia akan ini terlepas dan nyangkut begitu. Dan dia akan nyangkut. Bagaimana cara melepas sangkutan itu? Ketika ini kita putar, kemudian kita lepas, baru dia akan kembali ke posisi semula. Jadi berbeda dengan push button. Kalau push button itu kita tekan, terhubung, lepas, dia kembali ke posisi semula. Kalau tombol emergency tidak, ketika kita tekan, dia terhubung atau dia terputus, ketika kita lepas, dia tetap pada posisi seperti itu saja. Cara melepaskannya atau cara mengembalikan ke posisi normal adalah dengan memutarnya ke arah kanan sesuai dengan tanda panah. Jadi kalau udah kita putar, baru dia kembali ke posisi semula. Ini gambar tombol emergency yang hanya ada satu kontak. Ini namanya kontak. Ya, ini dia, bautnya hanya ada satu. Kalau di gambar ini bautnya ada dua, berarti ini dia gambarnya yang sebelah kanan ini. Jadi untuk bentuk fisiknya yang seperti ini sebelah kiri, gambar simbolnya adalah yang sebelah kanan ini. Karena dia memiliki dua buah kontak. Kontak yang pertama, kontak yang kedua, atau baut yang pertama, baut yang kedua. Berarti ini dia nih. Yang ini sepasang, yang NC sudah terhubung duluan, kemudian yang NO sepasang, yang terhubungnya ketika push button ini kita tekan nanti, atau emergency ini kita tekan nanti. Kalau ini fungsinya ya untuk memutus. Kalau ini kita tekan, putus arusnya, lepas ini. Antara atas dengan bawah tak terhubung lagi kalau dia kita tekan. Kalau kita lepas bagaimana? Tetap dia seperti kondisi tersebut bertahan. Cara mengembalikan normalnya adalah dengan memutarnya. Kemudian bedanya antara ini hanya satu kontak NC saja. Ini ada kontak NC dan kontak NO. Ini udah terhubung duluan, ini terhubungnya ketika kita tekan. Itu perbedaannya. Oke. Ini bisa kita lihat ilustrasinya. Kembali lagi, ini bentuk fisiknya. Ketika belum kita tekan, antara sisi atas yang kiri dengan kanan tak terhubung. Kalau sisi bawah dengan yang kiri, yang kanannya udah terhubung. Ketika kita tekan, berubah jadinya seperti ini. Yang atas terhubung, yang bawah terputus. Kalau kita lepas, dia bertahan aja seperti ini, nyangkut aja dia. Tetap yang atas terhubung, yang bawah terputus. Bagaimana mengembalikannya ke posisi semula? Itu dengan memutarnya sesuai dengan arah panah ini. Kalau udah kita putar, kita lepas, baru dia kembali ke posisi awal. Begitulah cara kerja daripada tombol emergency. Kemudian kita lanjut, peralatan yang berikutnya adalah namanya limit switch.
Kalau dari bahasa Inggrisnya kita lihat limit kan batas, switch ini saklar. Berarti saklar yang membatasi, yaitu saklar pembatas. Gambar atau bentuk fisiknya seperti ini nih. Yang pertama ada model begini, model yang kedua, model yang ketiga, model yang keempat. Pada prinsipnya fungsinya sama saja seperti saklar, cuman cara dia menghubung dan memutus itu yang berbeda. Atau penyebab dia menghubung dan memutus itu yang berbeda. Kalau saklar penyebab dia menghubung dan memutus tentu tangan. Tangan kita yang memencet. Push button juga tangan yang memencet. Tombol emergency juga tangan yang memencet. Kalau limit switch tidak. Tetap yang memencet atau yang membuat dia terhubung dan terputus itu bukan dipencet dengan tangan. Tetapi ada faktor gerakan yang menabrak tuas limit switch ini sehingga limit switch ini jadi terhubung atau terputus. Sekali lagi saya ulangi, ada gerakan nanti yang akan menabrak ini tuasnya ini sehingga tuasnya ini terdorong ke bawah sini, maka terjadilah proses switching, terhubung dan terputus. Sama dengan ini juga seperti itu. Ketika tuas ini terdorong oleh sesuatu benda, misalkan pintu yang mendorong si tuas ini, maka akan terjadi proses switching. Proses switching itu proses menghubung dan memutus. Kalau kita lihat simbolnya seperti yang ini, hampir sama saja dengan saklar yang lain, cuma berbedanya adalah ini arus masuknya di sini dari bawah, keluarnya ke atas, kemudian ini kontak yang menghubungnya. Jadi kalau ini simbol tuasnya ini tertekan nanti, maka dia akan terhubung. Kalau tuas ini lepas lagi, maka dia akan terputus lagi. Sama juga dengan yang ini, cuman beda simbolnya adalah di bulat ini saja. Cuman pada prinsipnya ini adalah simbol daripada limit switch. Oke.